Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki pada pertemuan yang ke-9. Alhamdulillah, tinggal satu pertemuan lagi, insyaallah kita sudah membaca semuanya syair Al-Burdah ini. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamtuhu bimadihin astaqilu bihi dunuba umrim madha fi syi'ri wal khidami. Aku khidmahkan diriku di dalam menyusun syair ini untuk Nabi yang terpuji, dengan harapan akan terampuni dosa-dosa hidupku yang telah lalu. Bagian ini adalah bagian di mana pengarang atau penyusun syair ini, Imam Al-Busiri, bertawasul kepada Rasulullah SAW dengan ungkapannya, aku khidmahkan diriku di dalam menyusun syair. Aku khidmahkan. Khidmah di sini adalah bentuk pelayanan atau wujud pelayanan kepada Rasulullah SAW, ketundukan, kepatuhan kepada Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh, kecintaan kepada Rasulullah dengan sungguh-sungguh. Khidmah di sini adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran hati dan dilakukan dengan keikhlasan secara sungguh-sungguh. Inilah suatu bentuk tawasul kepada Nabi Muhammad SAW, berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan terampuni dosa-dosa hidupku yang telah lalu, kata beliau pengarang kitab ini. Jadi syair di sini sebenarnya juga doa, yang mana hakikat doa itu adalah terampuni dosa-dosa atau meninggalkan perbuatan dosa-dosa. Jadi kita sebagai umatnya Rasulullah SAW perlu bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Syekh Imam Al-Busiri dalam syair Al-Burdah ini. Idqaladani ma tukhsha awaqibuhu ka'annani bihima hadyum minan na'ami. Tapi tiba-tiba di dalam menyusun syair dan khidmah ini, di hatiku diikuti rasa takut adanya akibat-akibat, sehingga diriku seolah bagaikan seekor binatang korban yang akan disembelih. Jadi dalam penyusunan syair ini, Syekh itu merasakan tiba-tiba dalam hatinya itu diliputi rasa cemas, rasa takut terjadinya akibat-akibat yang terjadi dengan disusunnya syair ini. Maksudnya akibat-akibat yang merugikan, akibat-akibat yang buruk, khawatir akan menimbulkan akibat yang buruk, bukan karena buruk syairnya atau isi syairnya, tetapi keburukan yang timbul di dalam hati sang imam, dari sifat-sifat tercela yang dikendalikan oleh setan, nafsu syahwat. Contohnya diliputi ketakutan karena kesombongan, atau diliputi ketakutan karena ingin lebih bernilai atau berharga di hadapan manusia di dunia karena syair-syair yang telah dikeluarkan oleh Syekh. Atla'tu ghayyasiba fil halataini wa ma hasaltu illa alal asami wan nadami. Karena aku telah menuruti bujuk rayu masa muda dalam menyusun syair dan pujian ini, sehingga tidaklah aku dapatkan selain dosa dan penyesalan. Jadi
ketika nyusun ini mungkin semangat mudanya itu masih meliputi, melingkupi. Jadi harapannya di akhir bait-bait syair ini adalah khawatir terjadi banyak dosa sehingga terjadi penyesalan di akhirnya. Jadi memang orang-orang yang teliti soal agama itu selalu berhati-hati juga masalah yang paling mungkin tidak dimengerti oleh orang pada umumnya, yaitu masalah-masalah hati. Jadi sangat hati-hati sekali dalam menata hati, mengambil sikap terhadap syair karannya ini sendiri. Faya khosarota nafsin fi tijaratiha lam tasdarid dina bidunya walam tasumi. Alangkah ruginya perniagaan yang dikendalikan dengan hawa nafsu, yang tidak dapat dibeli agama dengan harta, apalagi menawarnya. Ini di antaranya dalam bentuk kekhawatirannya saya itu seperti ini. Jangan-jangan saya karang syair ini karena harta dunia, karena diliputi oleh hawa nafsu sehingga mengharapkan harta dunia. Itu kan namanya menjual agama dengan dunia. Ini sangat samar ya, sangat samar sekali. Jadi yang hal-hal yang samar yang sangat kecil ini itu dihati-hati oleh Syekh. Harapannya jangan sampai syair-syair ini saya karang hanya karena untuk mendapatkan keuntungan dunia. Wa may yab'i ajilan minhu bi'ajilihi yabillahul ghabnu fi bai'in wa fi salami. Barang siapa yang menjual akhiratnya dengan dunia, ia akan merasa benar-benar tertipu di dalam jual beli dan penyerahannya. Jadi orang tertipu itu namanya tertipu itu biasanya di awalnya nggak sadar. Baru jarak berapa lama kemudian. Untung kalau di dunia lalu sadar. Kalau sampai ke bawah mati nggak sadar ya, dia akan merasa tertipu selama-lamanya. Penyesalan yang terjadi nanti di akhirat. Jadi ini bentuk kehati-hatian supaya apa yang dilakukan ini tidak atas dasar nafsu keduniawian, gitu ya. In ati danban fama ahdi bimuntakidin minan nabiyyi wala khabli bimunsorimi. Jika aku berbuat doa, bukan berarti aku merusak janjiku kepada Nabi SAW. Jika aku berbuat dosa, bukan berarti aku merusak janjiku kepada Nabi SAW, dan juga bukan berarti memutuskan tali hubunganku. Karena Syekh itu menyadari bahwasanya manusia itu tempatnya dosa. Kalau enek salah, kalau ada salahnya dalam saya mengarang pujian-pujian kepada Baginda, itu merupakan dosa. Bukan berarti ini adalah memutuskan tali hubungan Syekh dengan Nabi Muhammad SAW. Fa innali dimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wahwa awfal khalqi bidzimami. Sesungguhnya aku punya jaminan dengan namaku Muhammad yang sesuai dengan nama nabiku. Namun nabiku Muhammad SAW adalah orang yang paling menjaga janji atau jaminan. Saya Imam Al-Bushiri namanya kan aslinya Muhammad kan? Siapa? Syarafuddin Abu Abdullah Muhammad. Syarafuddin Abu Abdullah Muhammad Ibnu Sa'id. Jadi namanya Muhammad sama dengan nama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu orang yang paling bisa menjaga janjinya
atau jaminannya. Illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa fakul ya zallatal qadami. Jika Nabi SAW tidak mau mengeluarkan tangan untuk menolongku di saat aku menghadap Allah, maka katakanlah, alangkah ruginya orang yang tergelincir kakinya. Ini bahasa-bahasa merendahkan diri di hadapan Rasulullah. Sebenarnya berharap sekali mendapatkan pertolongan syafaat Rasulullah SAW. Tapi kira-kira pantas enggak gitu ya? Jika Nabi SAW tidak mau mengeluarkan tangannya untuk menolongku di saat aku menghadap Allah, maka katakanlah alangkah ruginya orang yang tergelincir kakinya, karena merasa juga banyak kesalahan, banyak dosa yang diperbuat. Maka kita perlu berhati-hati supaya tidak tergelincir kaki kita untuk melakukan tindakan-tindakan dosa dan perbuatan yang tercela, ya, yang melanggar syariah, melanggar tatanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatanan lahiriah, tatanan batiniyah. Hasyahu ayyakhrima rajima makarimahu aw yarji'al jaru minhu ghaira muhtarami. Tapi tidaklah begitu. Nabi yang mulia tidaklah akan mematahkan harapan seorang yang mengharapkan syafaatnya, atau bagai seorang tetangga, tidaklah ia akan kembali dari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa dihormati. Jadi tetap semangat ya, yakin Nabi Muhammad akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat, karena hal yang dialami atau kecintaannya kepada Nabi Muhammad itu sungguh-sungguh, maka yakin, karena kesungguhnya ini ibaratnya kan dekat kan, diibaratkan tetangga, karena cintanya sungguh-sungguh itu artinya kan dekat dengan sang yang dicintainya. Diibaratkan tetangga, tidaklah ia akan kembali dari Rasulullah dengan tanpa dihormati. Tetangga mesti dihormati oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah orang yang paling menghormati tetangganya. Wa mangdu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khulasi khaira multazimi. Sejak aku curahkan pikiran-pikiranku untuk menyanjung beliau sallallahu alaihi wasallam, hatiku terasa senang sekali untuk mencurahkan dan mengungkap kebesaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang patut kita sanjung-sanjung, kita puji-puji manusia di dunia ini kecuali hanya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memuji-muji yang lain, bisa saja kita malah tidak dapat untung. Artinya bisa tidak dapat apa-apa, atau bisa saja dikecewakan, atau bisa saja malah celaka, karena orang salah kok dipuji-puji misalnya, orang tidak bagus kok dipuji-puji, kan malah ikut celaka juga. Jadi yang paling aman ya yang kita puji-puji adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Walayyafutal ghina minhu yadan taribat innal haya yanbitul azhara fil akami. Tidak akan sia-sia tangan yang menengadah meminta syafaatnya. Sesungguhnya air hujan akan dapat menumbuhkan bunga-bunga di tempat gunung yang tinggi. Jadi sifat pemurahnya Kanjeng Nabi itu dilaksanakan air hujan ya. Siapa yang memohon
syafaatnya beliau ya pasti komanan, meskipun di tempat yang tinggi, ibaratnya di tempat yang kemungkinan bisa dijangkau itu kayaknya nggak mungkin, tapi itu bisa karena syafaatnya seperti air hujan ya. Meskipun di gunung kan tetap ada hujan di sana. Bunga pun bisa tumbuh. Meskipun kita hidup jauh di zaman setelah Rasulullah, ya insya Allah rahmatnya itu curahan syafaat Rasulullah tetap bisa kita dapatkan kita dengan memuji-muji seperti laksananya air hujan yang turun. Yang terakhir, walam urid zahratat dunya latikta tofat yadazu hairin bima asna ala harami. Saya tidak ingin memetik bunga dunia seperti yang pernah dipetik tangan Zuhair. Zuhair ini penyair terkenal di zaman jahiliyah ketika memuji Raja Harim yang pemurah. Jadi saya tidak kepingin dengan syair-syair saya ini memperoleh keuntungan dunia sedikit pun, sebagaimana yang dilakukan oleh Zuhair, seorang penyair yang terkenal di zaman jahiliyah ketika memuji rajanya, yaitu Raja Harim yang pemurah. Jadi memang ketulusannya kepada Rasulullah SAW itu dijaga, ketulusannya kepada Rasulullah itu memang betul-betul dijaga. Lah ini diantara kekeramatan syair ini kok sampai bisa tetap dikumandangkan, dibaca oleh orang-orang sampai saat ini ya, karena ketulusan kecintaannya kepada Rasulullah yang benar-benar ini yang menjadikan ini bisa langgeng sampai saat ini ya. Masih tetap dibaca, masih tetap didengungkan selawat ini sampai saat ini. Demikian, semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari syair-syair ini sehingga kita juga mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.